dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan. Kami beriman Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk segala berkat, kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan daripada Engkau Yesus bagi kami semua. Engkau Allah yang akan mengendalikan, Engkau Allah yang akan memimpin, bahkan Engkau Allah yang akan berkata-kata di dalam setiap mulut saya Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada jemaat hari ini. Dan biarlah setiap kami mau mendengar sabda daripada Engkau Bapa, bahkan mau melakukan di setiap hari, di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Fokuskan kami dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus oleh kuasa darah daripada Engkau Yesus ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang dahsyat daripada Tuhan ya, yang telah memberikan yang terbaik hari ini. Kenapa saya katakan yang terbaik? Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus mengerjakan sesuatunya bersama dengan Tuhan di setiap hari, di setiap kehidupan kita semua. Dan Tuhan percayakan kepada kita semua untuk menjadi saksinya dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Hari ini kita mau belajar dari kesabaran yang terambil dari natsnya yaitu Galatia 5 ayat yang ke-16, 24 dan 25. Saya akan bacakan di ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Coba katakan kamu ini adalah saya, nama saya sendiri. Supaya tegas, supaya kita benar-benar menerima berkat ini dan tertanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ya, di dalam ayat 16 coba katakan di dalam hati nama sendiri ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka Yudi tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan terakhir pun dikatakan di ayat 25 sekali lagi, jikalau nama Bapak Ibu Saudara katakan di dalam hati, jikalau Yudi hidup oleh roh, baiklah hidup Yudi juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi kita tegas, kita ingat kalau kita mau hidup oleh roh, dan kita pun mau dipimpin oleh roh. Banyak orang yang sekarang mengatakan hidup oleh roh, saya sudah hidup oleh roh. Tapi kenyataan hidupnya tidak mau dipimpin oleh roh. Maunya sekarap dewek ya gitu, mau sendiri. Tidak mau dipimpin oleh roh. Di sana dicantumkan 9 aspek dari buah roh itu. Dan itu harus kita jalankan dengan kasih. Karena kalau kita melepaskan kasih itu, dari 9 aspek yang itu, pasti waktu kita menjalankan 9 aspek itu, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Jadi kembali lagi kita harus sempurna semuanya. Aspek dari buah roh ini terlihat kita seorang
percaya berinteraksi dengan sesamanya, ya. Jadi tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan itu harus berinteraksi dengan sesama. Jadi sesama yang lainnya pun orang lain bisa menilai bahwa orang itu baik, murah hati, ada kebaikan, ada kesabaran. Orang lain yang menilainya. Pernahkah saudara mengantri di satu tempat untuk berbagai keperluan misalnya di tempat perjamuan perkawinan? Ya, saat ini kalau saya perhatikan setelah acara resepsi pernikahan ini akan dimulai dengan makan. Itu saya perhatikan ini, kalau zaman sekarang ini luar biasa ya. Apalagi kalau tempat makannya hanya satu gitu. Ini orang udah berpikirnya nggak akan doa lagi. Mari kita akan berdoa. Itu orang-orang udah mau bersiap-siap kalau bisa paling depan gitu ya. Paling depan aja gitu. Padahal makanan itu udah disediakan, udah cukup untuk perjamuan makan itu. Tetapi saat itu boro-boro mau mikirin doa gitu ya. Pokoknya nanti waktu amin saya udah ambil piring gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya perhatikan sebelum doa pun dia udah siap-siap tuh di meja makan ya. Pengen ngantri yang pertama gitu ya. Nah sekarang ini mengapa sampai pemerintah ini jalan tol dibuat terus sampai di mana-mana? Kenapa? Supaya mempercepat. Apalagi zaman sekarang ini bukannya makin lancar tetapi makin macet. Apalagi sudah zaman endemi ini ya, sudah selesai pada begini. Jadi jalan di mana-mana macet, sampai di gang-gang pun semua macet. Dan itu membuat kita semua bereaksi, terutama orang yang mau buru-buru ya. Mau buru-buru keluar dari rumah, cepet-cepet, pengen cepet-cepet, entah mau kerja, entah mau belanja, entah mau ke satu tempat, buru-buru gitu ya. Dan di perjalanan kalau ada sesuatu yang dia menghalangi, pasti dia ngomel ya. Ada yang sampai melontarkan kata-kata yang tidak baik. Wah, itu udah keterlaluan gitu ya. Pernahkah saudara berjalan dengan seorang yang lambat lagi ya? Sampai saudara mungkin mengatakan, menit sabar orang gitu ya. Itu kan menit sabar orang gitu, pengen cepet-cepet gitu. Atau pernahkah saudara menasehati seseorang yang berulang-ulang? Ya, kadang-kadang nanti anak-anak muda nih, untuk menjelang dengan orang tua yang sudah lansia, mungkin kadang-kadang orang tua kita pikun ya gitu. Waktu orang tua bertanya tentang makanan, tentang apapun, tentang jam, tentang hari, sudah nanya ini hari apa ya? Ini hari Minggu. Nanti belum 5 menit nanya lagi, ini hari apa ya? Ini hari Minggu. Nanti belum 5 menit nanya lagi, ini hari apa ya? Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara menanggapinya? Gitu ya, kesal gitu. Dan saya sudah pernah alami. Orang tua, mertua saya juga begitu. Ada juga gitu, gregetan gitu ya. Gregetan gitu. Padahal udah dikasih tahu. Tapi itulah perlu kesabaran. Yang kadang-kadang saudara harus berulang kali. Itu membuat kesabaran itu diuji ya. Nah mengapa sekarang ada fast food atau yang Gojek dan lain sebagainya itu, semua itu untuk mempercepat keinginan sebetulnya ya. Karena kita tidak mau menunggu. Kita sekarang ini lagi zaman Covid itu, kita diberikan ketenangan, diberi sepertinya cepat. Apa-apa mau ke jalan ke Lembang pun bisa 15 menit sampai waktu itu. Nah sekarang kalau udah endemi ini bisa-bisa sejam 2 jam lagi ke sana.
Bahkan kalau di satu restoran dulu sepertinya nyaman, cepat sekali. Sekarang kalau sudah rame, hanya menu 2 misalnya, pesan mie bakso itu misalnya untuk 2-3 orang. Tapi kita menunggu berlama-lama, itu udah pada kesel, air minum sudah habis, minum jus sudah habis, tapi mie bakso belum datang. Itu mungkin kesabaran kita sudah, udah nggak jadi, Pak udah batalin saja, bayar minuman saja. Ya saking keselnya menunggu makanan itu tidak datang-datang. Dan kesabaran itu diuji terus, dan kesabaran itu bukan hanya sekelas itu saja, tetapi jauh lebih lagi. Karena kesabaran yang ibu bapak saudara semua yang akan alami, itu sejak dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, itu akan terus dialami. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ya di dalam pelayanan sekalipun, di gereja, ada sebuah permasalahan tentang kesabaran yang harus kita hadapi ya. Bagaimana kita akan menghadapi kesabaran itu? Kesabaran dalam bahasa Yunani yaitu makrothumia, dapat diartikan yaitu semangat yang tidak kenal menyerah. Jadi kalau tadi sudah sabar, nanti ada muncul lagi, ya sabar lagi. Muncul lagi, sabar lagi. Yang tidak mudah menyerah dan yang mendatangkan pahala dari ketahanannya sampai akhir, sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Ya, kita bersabar, bahkan menunggu kedatangan Tuhan Yesus, menunggu penjemputan daripada Allah. Kita pun harus bersabar. Jangan sampai buru-buru ya, jangan sampai buru-buru. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Sebelum berbicara lebih jauh tentang buah roh kesabaran, harus tetap ingat bahwa ini dihasilkan karena hidup oleh roh ya, dan dipimpin oleh roh. Jadi seperti gambaran tadi, kalau kita lepas daripada kasih, daripada roh Allah, kita tidak mungkin mampu untuk menjalankan aspek dari buah roh itu semua. Tidak akan mampu ya. Bahkan kadang-kadang kita lemah, tidak berdaya untuk menghadapinya. Tapi di sini dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa. Minta pimpinan kepada Tuhan. Saat kita mungkin sudah lemah, sudah tidak berdaya, gak tahan lagi Tuhan. Saya udah gak sabar lagi. Jangan sampai itu terucap kata-kata yang tidak baik. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi, sudah tidak kuat untuk menghadapi kesabaran ini. Saya percaya di sini akan memberi kekuatan kembali kepada yang lelah dan menambah semangat. Artinya apa? Jangan menyerah, terus hadapi bersama dengan Tuhan ya. Nah, di sini banyak sekali nasihat daripada firman Tuhan agar kita sebagai orang percaya sabar atau menghasilkan kesabaran. Dalam Amsal yang ke-16 ya. 16 ayat yang ke-32 dikatakan di sana, orang yang sabar melebihi daripada pahlawan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu luar biasa. Ya, jadi saat itu waktu kita mendapat tantangan untuk bertahan sabar, kita tidak mudah terpancing oleh orang-orang yang memanas-manasi kita. Saya tidak akan terpancing gitu. Itu adalah pahlawan. Saya tetap teguh dalam kebenaran gitu.
Walaupun orang, kamu jangan sabar, udah aja sikat, nah gitu kan. Maaf, saya tidak mau ikut-ikutan gitu. Kalau mungkin ada orang lain yang bilang, kamu mah bodoh, padahal kalau saya mah datangin ke rumahnya, saya akan caci maki, kalau bisa dipukul gitu. Itu kan, itu namanya kita terpancing, dipanas-panasi. Tetapi seorang pahlawan menghadapi permasalahan yang dia harus hadapi tentang kesabaran, dia akan menimbang-nimbang dengan pikiran yang tenang. Benar atau salah? Kalau salah tetap salah, kalau benar dia tetap teguh. Jadi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi jangan mudah terpancing oleh orang-orang sedaerah kita semua. Kita tetap teguh, kita tetap sabar ya. Sabar. Bahkan saya sekali waktu ya, kalau Bapak Ibu Saudara tetap kuat sabar, pasti orang yang kita hadapi ini, udahlah saya menyerah, saya udah gak bisa apa-apa lagi. Dia udah terlalu sabar katanya gitu. Dia sudah terlalu sabar saya hadapi, dia pun akan lepas dari kita. Nah itu adalah orang yang bisa merebut kota ya. Saya akan lanjutkan. Lawan kata kesabaran adalah tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa atau cepat-cepat. Jangan mau cepat-cepat ya. Apalagi kalau kita nggak sabaran, kita naik motor, kita naik mobil, itu bisa cilaka ya. Karena kita pengen buru-buru ke satu tempat, udah jalan ngebut gitu. Akhirnya cilaka. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa juga ya. Di dalam Amsal 13 ayat 11. Di sini yang pertama adalah harta yang cepat diperoleh ya. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya ya. Mungkin banyak beberapa orang yang berpikiran, saya mah pengen seperti tetangga tuh ya. Gimana sih cara mendapatkan mobil, bisa mendapatkan motor yang baru, bisa mendapatkan rumah milik sendiri gitu ya. Berpikir, gimana ya caranya. Yang pada akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Banyak pejabat-pejabat pemerintah yang akhirnya diketahui bahwa dia korupsi. Dia korupsi, bahkan ketahuinya bukan hanya dari harta kekayaan yang dia miliki di bank saja. Walaupun ada yang dia sembunyikan ya, ada yang disembunyikan, dia memperlihatkan melalui istrinya, melalui anak-anaknya. Sampai kemarin saya dengar lagi itu ada di medsos ya, ibu-ibu yang sedang arisan katanya. Arisan tuh di Sumatera kalau nggak salah. Itu memampangkan kekayaannya. Sedangkan buka arisan itu per orangnya berapa? Tahu per bulannya? 100 juta per orang per bulan. Jadi kalau dapat itu misalnya 30 orang kali 100 juta berapa itu? 3 miliar. Wah, dapatnya 3 miliar sekali dapat arisan itu. Ya. Nah, banyak orang tergiur bagaimana cara mendapatkannya. Cari cara gampang. Mungkin korupsi. Mungkin ada yang sebagai pedagang, sebagai pengusaha, bagaimana saya supaya mendapatkan untung yang banyak. Dengan cara apa? Mungkin sedikit nipu, ya, mungkin sedikit ada curang. Timbangannya lah atau formulanya. Itu ada yang terus supaya gampang memperoleh harta itu. Tetapi sekali lagi firman ini dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jadi artinya ngapain kita capek-capek tapi nanti juga akan habis begitu saja. Capek-capek akan habis, entah dimakan apalah, entah dipakai ada mungkin jadi
kepengeluaran yang tidak terduga lah, macam-macam itu ya. Jangan tergesa-gesa. Satu lagi ya, lekas naik darah atau marah atau cepat berkata-kata. Nah itu sudah nggak tahan namanya. Sudah nggak tahan. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Janganlah sampai kita ini cepat naik darah. Percuma nanti kita jadi sakit. Ya. Ada kadang-kadang ada satu orang yang saya pernah dengar, dia saking kesalnya, dia marah-marah dan tidak terbendung itu sampai pembuluh darah di kepalanya pecah. Dan dia meninggal seketika itu juga. Karena apa? Dia lekas naik darah. Saya diberikan ada janji ketemuan dengan orang tentang jual beli tanah. Tepat waktu setelah jam 1, katanya jam 1 setelah makan siang kita akan ketemuan. Udah jauh-jauh sampai ke sana dan orangnya tidak datang coba. Saya jauh-jauh bawa uang, takut hilang dan lain sebagainya, ada ketakutan. Kesel kan? Kesel. Nah saat itu ya udah balik lagi. Pas di pabrik itu kebetulan ada donor darah. Ya kebetulan ada donor darah. Jadi setiap yang donor darah harus ditensi dulu, tidak boleh sembarangan. Saya waktu itu, saya juga mau donor darah udah biasa. Coba cek dulu tensinya. Tiba-tiba itu naik, padahal saya nggak makan apa-apa. Ya, coba ditensi, Pak, Bapak 165, kenapa bisa begitu? Saya nggak ada apa-apa, saya sehat, saya bilang gitu. Udah, Bapak tenangin dulu, minum dulu, tenang. Nanti sejam kemudian Bapak tensi lagi. Saya menyadari berarti tadi saya ada kekesalan loh. Saya ada kekesalan. Untung tidak cepat marah, tidak keluar, tidak meluap dengan kata-kata. Jadi akhirnya saya tenang ngobrol, bergembira lagi dengan teman, dengan yang lainnya. Dan sejam kemudian saya coba tensi lagi, Bu, saya tensi lagi, saya mau donor darah. Boleh Pak, saya cek lagi normal. Nah di Alkitab di sini ya ada beberapa tokoh yang gagal, yang tergesa-gesa, yang tidak sabaran. Ya. Di sana saya tulis di sini adalah Raja Saul. Waktu itu Saul sudah diangkat menjadi raja, ya. Dan ada satu peperangan yang terjadi dengan orang Filistin, terus berlaku peperangan. Dan sampai ada satu peperangan yang dia hadapi itu makin tercekam dia itu. Sampai saat itu ada beberapa prajurit atau rakyatnya morat-marit, pada ada yang sembunyi di gua, pada ketakutan semua. Saat itu Raja Saul dibimbing oleh Nabi Samuel, ya. Saat itu Nabi Samuel. Sebelum biasanya mengadakan peperangan itu dia minta petunjuk Tuhan, bikin korban bakaran. Tapi Saul saat itu tidak sabaran, tidak mau menunggu Samuel. Coba kita buka di dalam kitab Samuel pasal 13 ya. Nah, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang ya. Saya bacakan langsung di ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia tidak bersabar untuk menunggu daripada Samuel ini datang. Ya. Sampai di sini dikatakan ayat yang ke-10,
baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Baru saja dia selesai melakukan korban bakaran, Samuel baru datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi di ayat 11 dikatakan, kata Samuel apa? Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat aku berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, dia berpikir dengan sendiri, ya, menilai sendiri. Sebentar lagi orang Filistin akan datang menyerang aku ke Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kadang kita di dalam setiap kehidupan kita pun mengalami demikian, ya. Mengalami demikian, kadang-kadang kita setelah berdoa, Tuhan, besok saya harus bayar listrik. Saya tidak punya uang Tuhan. Saya tidak punya uang Tuhan, besok saya harus ada. Kalau enggak mati besok katanya. Tapi banyak orang yang tidak sabaran. Pada waktunya dia sampai panik. Mungkin menjual barangnya. Udahlah saya pokoknya menjual barang. Saya menjual barang supaya bisa menutup. Tapi itu bukan keinginan Tuhan. Mungkin saat waktu kita menjual barang betul kita bisa menyelesaikan itu. Tapi mungkin bukan keinginan Tuhan. Dan mungkin setelah selesai ada orang yang datang memberikan apa dan lain sebagainya, entah uang atau apapun, pasti jadi menyesal. Aduh, Tuhan berbeda jalan gitu ya. Nah demikian pun dengan Saul. Dia harusnya menunggu waktunya dari Samuel datang, tetapi dia tidak sabaran. Ya. Sampai di sini dikatakan, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau telah tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Sampai saat itu Samuel meninggalkannya. Dan itu langsung Tuhan hukum, Tuhan gantikan Saul dari kerajaannya. Ya, jangan sampai kita pun tergesa-gesa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya ya, jangan tergesa-gesa. Dan satu lagi adalah Musa. Ya, saat menghadapi bangsa Israel meminta air, ya. Itu ada di Bilangan pasal yang ke-20. Ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudianlah tampak kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sebetulnya saat Musa dan Harun menghadapi bangsa Israel menggerutu, itu sudah bagus.
Dia menghadap Tuhan. Tetapi dia tidak tahan dengan kesabarannya. Sampai di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Ini ada satu perintah daripada Tuhan. Coba perhatikan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Dia harus mengatakannya ya. Supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Itu sudah betul ada perintah Tuhan. Tetapi karena sudah ada kekesalan, tidak sabar saat itu Musa menghadapi bangsa Israel yang menggerutu itu. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Betul, dia membawa tongkat. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Coba perhatikan kata-kata dari Musa. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Malah marah dia itu. Ya, kesel, kemarahannya itu terungkap dari kata-kata Musa. Orang-orang durhaka kata Musa itu. Lalu ia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Betul, itu keluar airnya. Tetapi perintah Tuhan tidak dilaksanakan karena tidak sabar. Dengan tidak sabar dia langsung keluar kata-kata yang tidak baik. Malah dia pun jadi marah. Memarahi orang bangsa Israel, dasar orang durhaka. Gitu. Apa hukuman daripada Tuhan? Akhirnya Musa tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Dia hanya bisa melihatnya saja. Marilah kita jangan sampai tergesa-gesa, marilah kita sabar dan sabar dan sabar terus. Ya. Buah roh kesabaran tidak gampang dihasilkan. Berkaitan dengan aspek buah roh lainnya. Tetapi kita tidak boleh menyerah dan terus berjuang sampai kita serupa dengan Kristus. Yang tadi dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya. Dan terakhir di sini saya mau sampaikan bagaimana ada beberapa hal ya yang harus coba kita, kalau kita menginginkan kesabaran di dalam setiap kehidupan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan ya. Di sini minta pimpinan Roh Kudus dan hidup di dalam kasih-Nya. Jangan lupa kita baca firman Tuhan setiap hari terus, setiap hari, jangan ketinggalan. Artinya kita terus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Setiap pagi tidak boleh lupa. Yang kedua, berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu untuk melakukan sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, saya tidak mampu. Biarlah urapi dengan kuasa Tuhan setiap hari, minta pimpinannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Lebih aman kita tenang dan bersabar. Pasti akan sukses, ya. Pasti akan sukses. Itu di jalan tol itu selalu saya nggak akan lupa, ya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Utamakan keselamatan, keselamatan hidup kita. Keselamatan hidup yang akan datang, bukan kecepatan untuk kekayaan, bukan kecepatan untuk jabatan, bukan kecepatan untuk semua yang ada di dalam dunia ini, tetapi utamakan keselamatan, ya.
Dan terakhir adalah rendah hati mengakui kegagalan kita ketika tidak sabar, ya. Jika kita memiliki hati dan tindakan yang benar dalam hal kesabaran, pasti kita akan menerima berkatnya yang luar biasa, yaitu kita akan mendapatkan aspek-aspek yang lainnya. Apa aspek yang lainnya? Kalau yang tadi saya katakan, waktu kita menjalankan kesabaran itu di dalam roh Tuhan, bersama dengan kasih Tuhan, apa yang kita miliki? Sukacita, damai sejahtera Tuhan akan berikan. Ya, waktu kita bertahan di dalam kesabaran, Tuhan kasih kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Saya percaya, saya alami setiap hari, saya alami dalam hidup saya alami di dalam pekerjaan saya, di dalam pelayanan, di dalam keluarga saya pun. Saya banyak tantangan di dalam pekerjaan, yang kadang-kadang narik napas lagi. Kalau lihat bawahan banyak kesalahan, banyak yang masalah, saya kadang-kadang nggak sabar gitu. Tapi saya belajar terus untuk bersabar. Saya belajar terus untuk menahan diri supaya tidak keluar kata-kata yang tidak baik juga. Untuk apa? Bersabar terus, bersabar. Tuhan beri kesabaran. Tuhan beri kesabaran. Saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa, sukacita damai sejahtera kita akan terima setiap hari pun. Dan kita memiliki kasih di dalam Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah firman yang kita terima ini kita akan terima di dalam kehidupan kita, dan kita akan melakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat pagi ini Tuhan. Kalau kami telah menerima berkat daripada firman-Mu Tuhan, yaitu tentang kesabaran. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan menghadapi kesabaran-kesabaran hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus yang daripada Engkau Bapa, kami dapat mengatasi semua Tuhan masalah-masalah dalam kehidupan kami, terutama kesabaran Tuhan. Bahkan kami mau sabar untuk kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau sabar untuk penjemputan-Mu kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, dan kami yakin dan percaya ketika kami bersabar, ketika kami menahan sabar di dalam Tuhan, kami mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa, yaitu sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami akan melakukan di dalam setiap kehidupan kami firman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.